Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidani ilma wa rasugani fama waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita bernyanyi dulu ya, supaya lebih semangat kita keluarkan yel-yel kelas kita. Siap? Siap. Siap. Yuk, kelas 5B. Siap. Kelas 5B. Siap. Kelas 5B, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5B semuanya Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? sehat. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan. Nah, sudah siap belajar semuanya ya. Sekarang, karena kemarin kita sudah belajar tentang, nah apa kemarin? Ingat nggak? Tentang geduk, betul. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cenil. Nah, dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian akan paham pengertian cenil, jadi nanti tahu apa itu cenil, terus bisa menjelaskan nilai budaya cenil, mengidentifikasi bahan cenil, apa saja sih bahan cenil nanti, lalu menjelaskan proses pembuatan cenil, terus mengidentifikasi perubahan yang terjadi selama pembuatan atau perubahan sains yang terjadi pada pembuatan cenil, terus bisa mendesain kemasan, membuat menghitung biaya produksi sampai menyajikan hasil diskusi kelompok. Sudah siap semuanya? Siap. Nah, semuanya tahu nggak cenil itu apa? Tahu dong, harus tahu. Nah, jadi kita akan bahas tentang cenil. Sebelum ibu menjelaskan nih, kita lihat video berikut ini. Karena pada jajanan pasar di tradisi Tiron ada cenil, aku jadi penasaran pengen buat cenilnya lur. Cenil adalah makanan dengan warna-warni yang sangat mencolok sehingga mudah menemukannya ketika membeli di pasar. Tapi selain itu, cenil juga ada beragam jenis. Untuk yang ini, kita buat dengan bahan baku ubi. Bu Retno membuat adonan utama dari cenil, yaitu tepung terigu, tepung kanji, gula, dan garam secukupnya. Lalu diaduk menggunakan air panas hingga kalis. Jangan lupa lur, ubinya dimasukkan ke dalam adonan yo. Kalau Mbak Sofia sibuk membuat pewarna alami untuk cenil. Untuk warna merah dibuat dari buah naga. Potong tipis-tipis, lalu kita saring untuk diambil sarinya. Nah, pewarna sudah jadi lur. Langsung aja dicampur kepada adonan. Wah, cantik banget ya jadine. Setelah merata, adonan tinggal dibentuk bulat-bulat seperti ini. Oh iya, aku bertugas membuat juroh alias saus gula merahnya. Sepertinya adonan sudah siap untuk direbus nih. Masukkan adonan cenil secara perlahan yo. Untuk tahu cenil sudah matang, tinggal kita lihat cenilnya tidak tenggelam lagi dalam air. Mudah toh? Dia bakal ngapung lur. Wah, sudah matang ini cenilnya. Nggak perlu lama-lama ternyata. Sampun Bu. Sampun. Niki Bu panas. Jadi makanan tradisional cenil ini memiliki tekstur yang kenyal dan lengket, bukan tanpa arti. Yang berarti adalah eratnya persaudaraan masyarakat Jawa yang sulit untuk dipisahkan. Selain itu, cenil juga biasa dihidangkan menggunakan pincuk, yang berarti adalah rasa bersyukur. Mulai Bu. Mas nih. Hati-hati Bu.
Jajanan cenil ini memiliki tekstur yang kenyal serta lengket dan dengan rasa yang cenderung manis dan gurih karena dengan siraman kuah juruh serta parutan kelapa membuat rasanya itu pas banget di lidah. Bu, saya lagi, Bu. Wih, enak banget yo. Jadi keinget waktu kecil ke pasar bareng ibu beli cenil. Rasanya itu loh, khas banget. Rasa dengan kenangan indah iki namanya. Nah, sudah tahu bukan? Nah, jadi cenil itu sudah ada sejak zaman populer di era Mataraman, yang mana dulu itu krisis makanan anak-anak. Jadi orang-orang dulu yang ketika dijajah, masyarakat itu kesulitan dalam rangka mencari makan. Untuk itu mereka dalam rangka bertahan hidup ya, mereka itu mereka berkreasi membuat umbi-umbian. Nah, yang mana umbi-umbian ini diolah sedemikian rupa sehingga menjadi tepung kanji atau tepung sagu. Nah, dari makanan darurat ini cenil itu bertransformasi menjadi camilan legendaris. Lalu apa saja sih bahan baku cenil? Tadi ada tahu nggak? Nyimak nggak tadi? Nyimak kan? Nah, bahan utama cenil itu ada tepung kanji atau tepung ketela pohon. Sebenarnya tahu tepung kanji kan? Tepung kanji itu tepung ketela yang berasal dari ketela pohon. Nah, ketela pohon nanti dikeringkan lalu dihaluskan menjadi tepung, lalu diolah menjadi cenil. Yang kedua, prosesnya. Nah, adonan tepung tadi ya diolah lalu diberi warna. Biasanya anak-anak tahu nggak? Warna merah, hijau, terus merah sama hijau ya, merah sama hijau, terus dikasih air. Nah, lalu sampai kalis dan menjadi kenyal itu dikukus. Nah, dikukus dan penyajiannya bersamaan dengan kelapa dan gula merah dicampurkan di atasnya. Nah, anak-anak, kenapa kita harus melestarikan budaya, apalagi makanan? Kalian tahu? Betul sekali, bahwasanya kita itu harus tahu nilai-nilai budayanya. Maka itu kita harus melestarikan. Karena apa? Semua yang ada, budaya yang ada, dari makanan sampai dengan pakaian adat itu pasti ada sejarahnya. Jadi kita tidak boleh lupa. Nilai budaya yang ada di cenil ini, ya yang pertama menjadi simbol ketahanan dan kesederhanaan. Karena teksturnya yang kenyal itu melambangkan sifat ulet masyarakat yang mana dulu bertahan ketika melawan penjajah. Jadi dulu nggak ada makanan ya, terus mereka berkreasi membuat cenil itu tadi. Nah, yang kedua menjadi kearifan lokal. Jadi bahan-bahan umbi-umbian yang digunakan ini itu mencerminkan ketergantungan kedekatan nenek moyang dan kekayaan alam. Yang ketiga pelestarian tradisi. Nah, jadi sebagai warisan budaya itu cenil itu kerap disajikan dalam acara kayak kenduri atau pesta. Mungkin anak-anak tahu ketika ada bazar tradisional itu salah satu makanannya ada cenil pastinya. Betul tidak? Betul kan? Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa sejarah cenil, terus bahannya apa, nilai budaya gimana, dan kenapa harus dilestarikan. Nah, selainnya anak-anak ya bisa mencatat kenapa kita harus melestarikan, sudah Ibu jelaskan tadi. Silahkan kalian ditulis di bukunya masing-masing ya, jangan lupa ya. Oke, sudah dicatat semua? Sip, good job. Sudah dicatat semua. Sekarang kita bereksperimen. Sebelum bereksperimen, kita lihat dulu videonya ya, karena kita dalam rangka jarak jauh, daring. Lihat videonya. Panaskan wajan, wajib kering dan bebas dari minyak. Masukkan gula dan tambahkan air serata dengan banyaknya gula. Gula merahnya wajib diserut dulu ya. Setelah itu aduk terus hingga gulanya larut. Nah, setelah gula larut jangan lupa disaring terlebih dahulu.
Aduk terus gula dan cek kekentalannya. Jika dituang dan gula masih terputus-putus jatuhnya, itu artinya belum jadi. Jadi jangan diturunkan dulu ya. Dan ini harus dicek terus sampai gulanya mulai tidak terputus dan gulanya itu mulai berbentuk benang. Nah, Oke, sudah tahu kan tadi perubahan pembuatan pelengkap cenil, yaitu gula merah. Gula merah tadi perubahan wujud dari apa ke apa, coba anak-anak? Betul, dari benda padat ke benda cair. Nah, jadi perubahan itu dinamakan mencair. Betul sekali. Nah, setelah ini kenapa kok bisa mencair? Nah, karena terjadinya pemanasan yang terjadi pada gula merah tadi. Nah, jadi tahu kan kenapa kok bisa menjadi cair? Lalu terjadilah pelelehan. Oke, setelah ini nanti bisa dicoba ya di rumahnya masing-masing. Gula coba deh dikasih air panas atau enggak itu dilelehkan. Tapi jangan lupa dengan pendampingan orang tua. Oke. Nah, tadi sudah tahu kan kenapa kok bisa gula itu bisa mencair, kenapa kita harus tahu lestarinya budaya dan melestarikan cenil atau kita tahu sejarahnya cenil. Sekarang anak-anak nanti ya ibu akan beri barcode. Nah, nanti akan ibu share itu anak-anak nanti di scan barcode-nya ya, nanti ibu kirim. Lalu nanti ada tahap-tahap pembuatan cenil. Nah, silakan itu dicatat di bukunya masing-masing. Oke, siap? Nah, setelah tadi sudah tahu bagaimana langkah pembuatannya cenil, sekarang silakan kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok tugasnya nanti membuat diagram alur produksi cenil. Nanti mulai dari contoh ini, mulai dari menyiapkan adonan, itu adonannya apa saja, lalu ke apa, selanjutnya ke apa. Oke, paham anak-anak? Setelah itu ibu beri soal ya, didengarkan dengan baik. Mari kita hitung produksi ketika menjual cenil. Nah, jadi selain kalian belajar sejarah, kalian juga bisa mempergunakan nanti untuk kenapa sih cenil harganya segini. Nah, ya, ibu kasih soal. Yang pertama bisa dicatat ya untuk kelompok 1. Contoh yang pertama, ibu memiliki 500 gram tepung, itu menghasilkan 40 buah cenil kecil-kecil itu ya. Jika ingin membuat 120 buah, maka harus memerlukan berapa biaya produksinya. Nah, berarti nanti dihitung bersama teman-teman ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Jangan lupa nanti setelah ini kan sudah selesai menghitung, selesai tadi membuat diagram. Sekarang kalian membuat poster gambar cenil berkelompok. Ayo. Sudah selesai semuanya. Nah, sip. Ayo kita setelah itu kalau masuk nanti kita presentasi satu-satu untuk mempresentasikan hasil dari gambarnya. Oke, jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, yuk kita bahas bersama gimana perasaan kalian sudah belajar tentang cenil ini tadi. Senang? Senang dong, karena tahu bagaimana cara membuat cenil. Barangkali nanti di rumah ingin membuat, boleh sekali, tapi harus didampingi dengan orang tua. Tadi kita sudah belajar apa? Coba belajar cara membuat cenil, betul. Terus sejarah cenil, betul. Terus apa lagi? Menghitung biaya produksi, betul. Terus apa lagi tadi? Proses mencairnya gula merah, betul. Terus apa lagi tadi? Bisa
tahu bahan-bahan apa yang dibuat untuk cenil. Oke, good job semuanya. Terima kasih sudah memperhatikan ya. Jangan lupa terus belajar dan ingat apa kata orang tua. Nah, jangan lupa selalu belajar dengan giat. Semangat semuanya. Sekarang sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.